Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik kan? Ya, hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran akidah akhlak. Kali ini kita akan mulai bab pertama, yaitu kalimat thayyibah. Seperti kalian tahu, kalimat thayyibah itu sangat banyak bunyinya atau bacaannya. Nah, hari ini kita akan mempelajari kalimat thayyibah tarji atau disebut dengan istirja. Apa itu kalimat tarji atau istirja? Ya, kalimat tarji. Tarji menurut bahasa artinya pengembalian. Tarji menurut istilah artinya adalah menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah dan suatu saat akan kembali. Nah, bunyi kalimat tarji yaitu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, tentunya kalian juga tidak asing dengan kalimat thayyibah tarji. Nah, seringkali kita mendengar kalimat tarji diucapkan ketika kita mendengar orang yang tertimpa musibah meninggal dunia, atau bahkan kita sendiri yang mengalaminya. Nah, ini adalah waktu yang tepat dalam mengucapkan kalimat thayyibah tarji. Di samping untuk mendengar kabar duka cita, kalimat tarji juga bisa diucapkan atau dianjurkan diucapkan ketika kita menerima ujian dari Allah. Berupa apa saja, misalnya sakit, terjatuh, kekurangan harta benda atau makanan, atau kehilangan sesuatu atau seseorang yang kita sayangi, yang kita miliki. Kita dianjurkan untuk bersabar dan mengembalikannya kepada Allah dengan mengucapkan kalimat thayyibah tarji, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, kenapa Allah menurunkan musibah kepada semua manusia? Ya, Allah memiliki maksud dan tujuan yang sangat baik. Jadi Allah memiliki janji kepada semua umat muslim yang bersabar ketika tertimpa musibah. Apa saja itu? Allah akan memberi pahala untuk musibah tersebut. Kemudian Allah akan menggugurkan dosa-dosa orang yang dengan sabar menerima musibah dari Allah. Yang ketiga, Allah akan menggantikan musibah dengan sesuatu yang lebih baik. Asalkan umat muslim tersebut ketika ditimpa musibah, ia dengan sabar dan ikhlas menerimanya serta berserah diri kepada Allah. Hal ini dibenarkan di dalam sabda Nabi, apabila ada seorang muslim yang mengalami musibah, lalu dia mengucapkan kalimat seperti yang Allah perintahkan, maka Allah akan memberi ganti untuknya dengan yang lebih baik. Seperti apa itu? Nah, kita tidak akan pernah tahu kapan Allah akan menggantinya, dalam waktu cepat atau lambat. Semua itu rahasia Allah, asalkan kita berlapang dada, ikhlas dan sabar dalam menerima musibah. Kita tidak dianjurkan untuk marah-marah atau bahkan berburuk sangka kepada Allah, menganggap Allah tidak sayang lah, dan Allah membenci kita. Jangan sampai kita punya pikiran seperti itu, karena setiap musibah itu pasti ada hikmahnya atau manfaatnya untuk kita sendiri. Nah, bagaimana ketika kita menerima musibah dari Allah? Melalui Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi walaupun Allah itu memberikan musibah kepada manusia, tapi Allah sudah mempunyai takaran yang sangat baik. Jika manusia tersebut kuat, maka Allah juga akan memberikannya musibah yang sesuai. Tidak mungkin Allah membebani sesuatu di luar batas kemampuan manusia. Nah, apa sih manfaat atau hikmah, keutamaan bagi orang yang senantiasa sabar dalam menghadapi musibah? Nah, di sini orang yang sabar akan diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, lalu dia akan mendapatkan ketenangan hati.
Nah, diangkat derajatnya ini adalah diangkat derajatnya di mata Allah, dia menjadi manusia atau umat yang mulia. Nah, diampuni dosa-dosanya, dosanya jadi berkurang, dan mendapatkan ketenangan hati. Hatinya damai, tentram, hidupnya jadi lebih baik. Nah, adapun jenis musibah dari Allah, itu ada jenisnya. Musibah yang pertama, yang itu ya berarti ujian dari Allah. Musibah yang berarti ujian, yaitu diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Melalui musibah tersebut, Allah akan mengangkat derajatnya dan menggugurkan dosa-dosanya. Mungkin kalian berpikir, mengapa orang yang beriman masih saja diuji? Nah, ingatkah kalian bahwa para nabi zaman dahulu, para nabi semua mengalami ujian yang sangat berat, padahal para nabi merupakan orang yang sangat dekat sekali dengan Allah. Tapi Allah selalu memberikan janji untuk menggantikan sesuatu yang lebih baik setelah musibah yang menimpanya, asalkan orang-orang tersebut bisa sabar dan ikhlas. Nah, yang kedua, musibah yang berarti azab, yaitu diberikan kepada orang-orang yang lalai atau orang-orang yang lupa, orang-orang yang suka berbuat maksiat atau dosa, meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangannya. Perintah Allah apa? Di antaranya sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Dan melanggar larangannya. Apa larangan Allah? Banyak sekali ya, meninggalkan sholat, tidak mau berpuasa Ramadan, senantiasa berbuat dosa, berbuat kejahatan dan lain-lainnya. Kalian pasti paham. Oke. Nah, di sini ketika orang setelah memperoleh musibah, jika orang tersebut mengambil hikmah dari setiap musibah, maka dia akan mengalami perubahan perilaku dalam dirinya. Dia akan lebih bertakwa setelah menerima musibah. Itu artinya dia mengambil hikmah dari setiap musibah yang diterimanya. Dia mendapatkan petunjuk. Nah, itulah ciri orang yang mengambil hikmah dari setiap musibah. Nah, anak-anak, setelah penjelasan dari slide awal sampai terakhir, ini ada tugas buat kalian. Tugas ini sudah ada di lembar kegiatan siswa yang sudah dibagikan kemarin. Silakan kalian kerjakan dengan jawaban yang tepat. Kalian bisa mengulang lagi mulai slide awal, atau bisa membaca ulang materi di buku modul pembelajaran kalian di bab 1 kalimat thayyibah tarjih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan cermat dan dengan jawaban yang tepat. Baik anak-anak, selamat belajar, tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.